Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar bagian ke-12. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mereka semakin menguatkan barisan. Kekacauan yang sengaja dihembuskan telah meracuni sebagian rakyat miskin. Paham itu menyebar dengan cepat laksana tiupan angin. Mereka tidak berpikir terlalu jauh, langsung menerima. Di samping keawaman dan tidak kemapanannya, padahal pemahaman yang disebarkan para pemberontak berbeda dengan pemahaman murid Syekh Siti Jenar lainnya, Ki Cantulo, Ki Donoboyo, apalagi Kebu Kenongo. Ki Ageng Pengging, mengapa kekacauan ini terjadi? Pada ujungnya, semua kesalahan ini ditujukan pada guru kita. Raut muka cemas Ki Cantulo mendongak ke arah Kebu Kenongo. Benar Ki Ageng, bukankah guru kita tidak mengajarkan kekacauan ini? Yang Kisana katakan semuanya tidak salah. Mendekati Ki Donoboyo sedang duduk di atas hamparan tikar pandan. Bukankah dalam setiap perjalanan menuju kebaikan tidak selamanya akan menemui kelancaran? Saya mengerti akan hal itu Ki Ageng. Namun kesalahan dan kekacauan ini, mengapa harus guru dan kita yang dipersalahkan? Tidakkah mereka mengerti serta tahu duduk perkara yang sesungguhnya? Entahlah, lalu duduk di samping Ki Donoboyo. Saya pun baru mendengar kabar yang simpang siur. Tetapi tidak perlu khawatir seandainya kita dianggap salah oleh manusia. Bukankah Allah Maha Tahu? Ki Ageng, tidakkah kita seharusnya meluruskan persoalan yang sesungguhnya terjadi? Siapa yang akan mendengar cerita kita? Bukankah kita ini hanya rakyat jelata? Bukankah demikian Ki Ageng? Kebu Kenongo bangkit, mulutnya terkatup rapat. Tangan kanannya menengadah ke langit, menangkap helai daun kering yang jatuh tertiup angin. Lihatlah ini saudaraku. Keduanya menatap gerak-gerik Kebu Kenongo. Keningnya berkerut-kerut, seakan penuh tanya. Daun kering, maksud Ki Ageng? Apa bedanya dengan keberadaan kita? Pada suatu ketika akan mengalami hal yang sama. Tentunya hanya soal waktu, kapan dan di mana. Hanya hembusan angin yang mengiringnya. Tapi lihatlah di atas sana, daun hijau yang telah kering menunggu jatuh tertiup angin. Bukankah tidak selalu yang telah kering yang bisa tanggal dari ranting? Lihat pula daun yang masih hijau dan terkadang terlihat kokoh, bisa lepas juga dan terjatuh. Semuanya tergantung kekuatan angin yang sangat keras datang dari arah mana dan sanggup menanggalkannya. Selain ulah binatang atau manusia penebang kayu, mereka bisa roboh bersamaan tanpa kecuali. Seperti bencana Ki Ageng, dia datang tidak memilah dan memilih, bukan? Ki Donoboyo mencoba mengikuti ucapan kakak seperguruannya. Begitulah kiranya. Adakah kita kekuatan untuk menghindar? Bukankah kita berbeda dengan helai daun? Kita manusia yang memiliki daya dan upaya. Tidak salah yang Andika katakan. Sejauh mana kekuatan manusia, andai kita memiliki kesaktian, bahkan kekuasaan. Bukankah mereka yang sedang berada dalam kekuasaan pun sedang resah? Resah? Dalam hati kecil manusia yang sedang berada dalam tampuk kekuasaan, sudah barang tentu akan terselip perasaan resah. Mereka sadar kekuasaan itu pada suatu ketika akan ditinggalkan, secara terpaksa ataupun tidak, dengan beragam sebab dan alasan. Kebu Kenongo perlahan bangkit. Hanya penguasa yang ikhlaslah yang tidak merasakan resah akan hilangnya tahta. Awal keberangkatannya pun bukan karena mengejar kekuasaan dan megahnya dunia, tetapi semuanya karena niat ikhlas Allah semata. Hingga orang demikian tidak akan pernah bermegah-megah selama rakyatnya,
masih dalam garis kemiskinan. Terkadang rasa melepas segala yang dimiliki. Kayaknya tidak ada pemimpin yang demikian pada zaman kini. Jarang menemukan pemimpin sejati, seperti halnya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau sangat bersahaja. Benar kiranya Ki Donoboyo, bukankah alasan sesungguhnya Raden Patah pun sedang dalam keadaan resah Ki Ageng? Saya kurang tahu serta tidak mau tahu dalam hal ini Ki Cantulo. Tidak mengapa, itu hanyalah dugaan saya. Akibat dari keresahan akan tergulingnya dari tampuk kekuasaan, mereka berusaha untuk menyeret guru kita, Syekh Hidi Jenar, ke pengadilan. Rasanya itu keliru. Di manakah letak kelirunya Ki Ageng? Tuduhan itu, kabar itu pun belum saya yakini kebenarannya. Bukankah kita semua tahu, guru kita sedikit pun tidak memiliki keinginan untuk memasuki gemerlapnya dunia? Bukankah kemewahan dan kemegahan hanya akan menjadi pengganggu bagi kehusuan kita? Saya juga meyakini demikian Ki Ageng, tatap Ki Donoboyo. Rasanya guru kita tidak pantas dituduh selaku otak pemberontak atau menciptakan segala kekacauan di negeri Demak Bintoro, apalagi berencana menggulingkan Raden Patah. Ya, kita tahu siapa Syekh Hidi Jenar guru kita. Seandainya mereka tidak mengenal beliau, itulah yang akan menyebabkan fitnah. Lantas sesungguhnya memang ada orang yang berencana ingin merampas kekuasaan dari tangan Raden Patah. Bisa iya, bisa juga tidak. Mengapa duganya demikian? Kecurigaan biasanya muncul dari perasaan takut. Barang tentu akan mencurigai siapa saja yang patut dicurigai, lalu dipertautkan satu sama lain. Andai pertautan itu ada mata rantai yang terputus, maka tentu saja yang terputus itu terkadang dipaksakan untuk menurut lamunannya. Mungkinkah karena Ki Ageng Pengging sendiri masih keturunan Majapahit? Sudah tentu berdarah biru, setidaknya kedekatannya dengan guru kita. Entahlah. Lalu, jika tidak mencurigai dan tidak takut kehilangan, maka akan berlaku tenang. Bukankah segala sesuatu yang berada pada genggaman manusia pada suatu ketika akan kembali diambil pemiliknya, termasuk jiwa manusia itu sendiri? Tentu saja kita pahami itu Ki Ageng. Andai mereka paham apa yang kita pahami, tentu akan berlaku tenang. Sudah tidak perlu lagi mencurigai, apalagi melakukan penangkapan. Sudahlah, bukankah kita pun salah? Apa kesalahan kita? Kita tidak punya niat sedikit pun untuk menggulingkan kekuasaan, bukan? Benar, maksud saya salah karena telah berburuk sangka. Saya kira bukanlah berburuk sangka, tetapi menduga-duga tujuan mereka yang selalu menyeret-nyeret kita untuk dipersalahkan. Benar Ki Ageng, saya sependapat dengan Ki Donoboyo. Tidak semestinya kita berdiam diri terus. Berdiam diri atau tidak bukanlah persoalan besar. Jangankan gerak-gerik kita, selembar daun jatuh pun tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Bukankah kita diharuskan berikhtiar? Berikhtiarlah jika itu ingin Kisanak lakukan. Ki Ageng sendiri, saya memilih mengikuti mata batin yang saya lihat. Diamkah Ki Ageng? Mengikuti mata batin. Ki Cantulo dan Ki Donoboyo saling tatap, seakan-akan berusaha memaknai, memahami yang dikatakan Kebo Kenongo. Keduanya tiada juga menemui, hingga berlama-lama merenungkan. Hembusan angin mengusik jubah mereka, berkelebat-kelebat berlomba dengan suara gemerisiknya dedaunan. Batin mereka mengembara mencari tahu tentang segala hal yang perlu diketahuinya. Betapa sulit mengikuti pengembaraan batin Kebo Kenongo. Keduanya seakan tidak sanggup melampaui, hingga beranjak dari ketinggian, melemaskan kaki di atas tikar pandan. Tidak semestinya Kisanak mengikuti batin saya, tatap Kebo Kenongo menghampiri. Saya tidak mungkin menduga-duga. Kami tiadalah setaraf dengan Ki Ageng. Kita sama-sama makhluk Tuhan yang lemah.
Pencapaian bukan pembeda derajat manusia. Pembeda derajat manusia kedudukan, kekayaan, baju yang dikenakannya, itu pembeda pada pandangan kasat mata manusia. Itulah kenyataan Ki Donoboyo. Hingga kita pun menjadi takluk pada penguasa untuk tidak berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, salah itu salah. Bukan begitu Ki Ageng. Benarlah Ki Ageng yang dikatakan Ki Cantulo. Kita hanya segan, takluk dan berlutut pada mereka yang mengenakan baju kebesaran. Sementara ketidakberanian itu tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran yang kita yakini. Kebenaran itu milik Yang Maha Besar. Kebo Kenongo seakan enggan berbicara. Bukankah kebenaran itu terletak pada aturan? Jika kebenaran terletak pada aturan yang dibuat manusia, bukanlah mutlak tetapi yang senantiasa berubah-ubah. Penundukan pada sesama manusia karena lemah dan tertindas, seperti halnya kita bukan Ki Ageng. Mungkin saja. Mengapa Ki Ageng ragu pada ilmu yang Andika miliki? Sama sekali bukan karena meragukan ilmu. Hanya apakah harus persoalan ini saya ungkapkan, sementara urusan batin manusia tidaklah sama. Meskipun tidak sama, sampaikanlah Ki Ageng. Setidaknya kami bisa memaknai. Baiklah. Benarlah di dunia ini masih berlaku hukum yang terkadang tiada dalam tulisan. Manusia miskin harus menghormati yang kaya. Kepangkatan, jabatan, baju kebesaran, gagahnya kuda yang ditunggangi, dan lain sebagainya, terpaksa ataupun tidak. Sedangkan kasta-kasta itu hanyalah diciptakan manusia juga. Bukankah Tuhan tiada membedakan manusia berdasarkan hal tadi, apalagi warna kulit, rupawan atau tidak rupawan? Benar, semuanya hanya manusia yang mengadang-adakan. Jika itu menurut Andika benar, maka begitu pula menurut banyak orang. Tidak perlu heran banyak yang mengejar kedudukan, kekayaan, bahkan menjadi raja sekalipun, karena ingin dihormati dan memiliki kekuasaan untuk mengatur sesuai keinginannya. Dalam genggaman kekuasaan apapun akan terlahir jadi benar. Benar macam apa jika itu yang terjadi? Benar menurut yang menganggap benar, meski terkadang batin pun menentangnya. Bukankah pertentangan yang terjadi dalam batin sendiri yang membenamkan kita ke dalam perasaan gusar? Ya Ki Ageng, termasuk di dalamnya perasaan takut kehilangan kekuasaan. Mungkinkah penangkapan guru kita terkait perasaan gusar dan ketakutan? Sudahlah, saya kira tidak hanya Syekh Siti Jenar yang akan ditangkap, termasuk saya atau juga kita. Tidak adil seandainya itu berlaku pada kita. Mengapa tidak adil? Bukankah sudah kita urai mengenai alasannya? Jelas tidak adil jika memang itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Tidak adil. Apakah Andika menyangka bahwa manusia itu akan selalu adil? Andai hal ini terjadi pada saya, kira tidak. Percayalah pada pemilik keadilan. Dialah yang maha adil. Sedikitpun kita di hadapannya tidak akan merasa terzalimi atau menganggap tidak adil. Dialah pemilik keadilan mutlak. Tidak ada rauduka. Tidaklah mesti berharap banyak dari manusia ketika dalam keadaan mabuk. Mabuk? Iya, dalam mabuk tidaklah mudah tercipta keharmonisan batin, ucapan serta tindakan. Mungkin saja bicara ngelantur, bertindak serampangan, batinnya tertutup. Tapi siapa yang tenggelam dalam gemerlapnya hidup? Apapun yang kita nikmati di sini hanyalah sekejap saja. Tiada kenikmatan yang bisa dirasakan dalam lama. Sebab di sini adalah terciptanya awal kegusaran, keresahan, kekecewaan, kesedihan. Ketahuilah, saat orang tertawa hanya menunggu waktu datangnya menangis terseduh-seduh. Ketika orang menggenggam erat sebuah kekuasaan, tinggal menunggu kekuasaan itu berpindah tangan, cepat atau lambat. Dalam tertawa telah lupa, dalam semuanya akan tiada berakhir.
kematian terkadang memutus mata rantai dari semuanya. Meski ada pula yang sempat tersadar sebelumnya. Hidup ini untuk mati, mati untuk hidup. Itulah ajaran kebenaran, kemutlakan akan manusia, milik setiap makhluk. Manusia itu memiliki awal yang sama, santapan yang sama, yang membedakan hanyalah jumlah tumpukan makanan. Tetapi ingatlah, baik orang miskin ataupun kaya, menyuapkan makanan pada mulutnya hanya satu suapan. Adakah yang lebih dari itu? Tidak. Yang melebihi hanyalah nafsu keserakahannya, padahal kantong perut semuanya sama. Ketika kenyang, nafsu makan akan perlahan hilang, atau terlalu kenyang, manusia akan menjadi lemah. Sama pula ketika manusia semakin tamak dan serakah, semakin pula kehilangan kekuatannya. Dalam titik lemah itulah para penunggu bersiap. Bukankah kekuasaan itu berpindah tangan ketika manusia terjebak dalam kebodohan yang telah melemahkan dirinya sendiri? Adakah kaitannya dengan hidup untuk mati, mati untuk hidup? Tentu, andai manusia itu dalam keadaan sadar dan tidak bodoh, Kebo Gendongo bangkit. Tetapi jika manusia terlalu masuk pada persoalan ini, tentu saja jagat raya tidak akan seramai sekarang. Mereka akan memahami ajaran ini, akan menghindari persoalan yang menyebabkan dirinya lemah dan bodoh. Bandingkanlah ketika Andika makan ala kadarnya, hanya untuk menepis rasa dahaga dan lapar, dengan ketika Andika sangat bersemangat untuk makan dan minum sebanyak-banyaknya karena takut kembali lapar. Apa hasilnya? Tentu akan tidak perlu dijawab, cukup Andika renungkan. Ki Cantulo Kidonoboyo beradu tatap, lalu menunduk. Kembali melempar tatapannya ke arah muka Kebo Gendongo. Benarkah Ki Ageng sendiri bergelar Ki Ageng Pengging II, Adipati Pengging yang berada di bawah kekuasaan negeri Demak Bintoro? Tidaklah merasa gusar, takut kehilangan kekuasaan. Mengapa Andika bertanya demikian? Bukankah setelah saya bertemu dengan guru, tidak tertarik lagi menjadi penguasa? Saya memilih berbaur dengan masyarakat, terutama para petani. Karena seperti yang saya uraikan tadi, kekuasaan itu terkadang menyeret-nyeret pada pertentangan batin. Saya lebih merasakan nikmatnya hidup ketika tidak terlalu kenyang, tidak merasa berkuasa. Bukankah kekuasaan itu harapan banyak orang? Ketika saya berkuasa, terkadang tidak menganggap sama dengan orang lain. Saya merasa terbebani ketika orang mengagung-agungkan, padahal perbuatan mereka itu mungkin saja tidak sejalan dengan batinnya. Mereka menghormati saya karena punya kekuasaan, meski tidak semuanya. Bayangkan ketika saya terlarut dalam pujian, artinya itulah kelengahan dan kelemahan. Bayangkan pula ketika saya sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, belum tentu orang mengagung-agungkan. Namun tidaklah demikian, Ki. Bukankah guru kita, meskipun tidak memiliki kekuasaan, tetapi banyak orang yang menaruh hormat, bahkan wibawanya hampir melampaui Dewan Wali. Sebagaimana halnya Ki Ageng Pengging, meski tidak lagi memegang kekuasaan, orang mengenal tetap menaruh hormat. Tadi sudah saya katakan, bukankah ada orang yang bisa terangkat dengan sendirinya dari bawah? Sebaliknya, orang tetap berada di atas karena kerabat penguasa. Yang lebih menyedihkan lagi, penguasa yang terjungkal dan dihinakan. Kebo Gendongo menuruni bukit. Bukankah manusia itu lebih menyukai kepura-puraan ketimbang yang sesungguhnya? Kepura-puraan. Ki Cantulo mengayunkan langkah pelan mengiringi. Kebanyakan manusia lebih menyukai kebohongan ketimbang kejujuran. Bukankah tidak berharap untuk dibohongi? Ya, tetapi disukai. Mematung di tepi jalan. Lihat, penunggang kuda menuju kemari. Mungkinkah utusan Demak untuk menangkap kita? Rasanya saya mengenal dia. Dari Majapahit. Bekas abdi, dia prajurit. Ki Ageng turun dari punggung kuda,
seraya merunduk mengacungkan sembah. Bangkitlah Joyodento. Aku bukan lagi pejabat Mojopahit. Tangannya yang lembut menarik bahu. Maafkan saya Ki Ageng. Meskipun bukan lagi pejabat Mojopahit, tetapi saya masih menaruh hormat pada Ki Ageng selaku junjungan saya. Dengan nafas berat. Sudahlah, tatapnya tersenyum lembut. Ada apa gerangan menyambangi saya? Tiada lain yang mengundang saya kemari adalah rasa cemas dan kekhawatiran. Khawatir? Ya, meskipun saya tahu Ki Ageng Pengging tidak lagi memiliki minat untuk menjadi penguasa. Tetapi kekhawatiran ini terdorong dengan pertalian Ki Ageng Pengging dengan kerabat Mojopahit. Itu pun berdasarkan perbincangan yang berkembang di kalangan pejabat dan rakyat Demak sekarang. Apa? Saya mendengar kabar Syekh Siti Jenar akan ditangkap. Demak telah mengirim para wali yang berilmu tinggi, ditambah lagi para perwira andalan, untuk diseret dalam peradilan dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan makar. Saya tidak percaya akan semua tuduhan itu. Saya berlari ke sini karena kekhawatiran saya terhadap Ki Ageng. Saya memaklumi akan kekhawatiran Andika. Tentu Syekh Siti Jenar dianggap tidak berdiri sendiri, kalau bukan karena Antek Kebokenongo. Yakinlah seperti yang Andika katakan itu hanya tuduhan. Yang menjadi kekhawatiran, Ki Ageng pun ikut diseret. Saya kira tidak hanya saya, melirik ke arah Ki Cantulo dan Ki Donoboyo, juga para murid Syekh Siti Jenar. Untuk itulah saya berdiri di sini. Mengapa? Tidak lain saya harus mencegahnya, meskipun berkalang tanah. Andai perlu pasukan akan dipersiapkan. Saya sangat menghargai kesetiaan Andika. Kebokenongo memeluk bahu Joyodento. Tidaklah mengharapkan Andika sebagai tumbal penyelamat, bukan berarti meremehkan, tetapi sadarilah bahwa manusia itu telah memiliki jalan hidup masing-masing. Jalan itu tiada lain, hanya untuk memenuhi takdir kesempurnaan, untuk menyatu dengannya. Maka caranya tentu beragam. Tidak lain memenuhi hikmah yang semestinya bisa diambil sebagai sebuah pelajaran. Saya tidak paham dengan itu semua. Izinkanlah takdir saya di sini. Tidak, melepas pelukannya. Andika berada dalam takdir lain. Maksud Ki Ageng, andai saya telah mengambil jalan kesempurnaan itu, temuilah takdirmu di Tingkir. Sekarang saya harus menemui Ki Ageng Tingkir. Bukan, cermatilah perkataan saya tadi. Sekarang kembalilah ke tempat Andika berada. Sejenak Joyodento mencoba mengunyah setiap perkataan Kebokenongo. Meskipun tidak semuanya bisa dicerna, setidaknya dirinya telah mendapat pencerahan, walau masih perlu untuk diterjemahkan. Bangkitlah, kembali pada takdir Andika. Baiklah, andai itu keputusan Ki Ageng. Setelah berpamitan, Joyodento dengan berat hati kembali berada di atas punggung kuda untuk kembali. Pikirannya menggangsing dengan cepat, berusaha menafsirkan setiap perkataan yang masih melekat di telinganya. Kuda yang ditungganginya membawa sekunduk daging dengan pengembaraan yang jauh. Melepas pikiran hingga tak merasakan pelana, juga tali kekang dalam genggamannya. Ki Ageng, Ki Cantulo memecah keheningan. Tidaklah keliru dugaan saya. Masih banyak orang yang menaruh hormat dan kesetiaan. Di lain pihak, penguasa pun masih memperhitungkan keberadaan Ki Ageng. Kebokenongo menghela nafas dalam-dalam. Benar Ki Ageng. Seandainya keberadaan Ki Ageng bukan sesuatu yang diperhitungkan, tentu berbumi hangusan terhadap kita tidak terjadi. Keberadaan Ki Ageng membuat takut tergusurnya Raden Patah dari tahta. Syekh Siti Jenar mencemaskan fatwa Dewan Wali yang takut kehilangan pengaruh dan pengikut. Bukankah itu hanyalah dugaan Ki Donoboyo yang berlebihan? Meskipun itu berupa dugaan, saya rasa tidak terlalu meleset. Untuk apa kita menduga-duga? Bisakah kita mencapai ilmu manunggaling Kaula Gusti, seandainya batin kita masih terusi dengan perputaran pikiran yang cemas?
berprasangka, bukankah lelaku demikian itu menggunakan tenaga dan memperkerjakan batin serta pikiran untuk menggasing? Tidakkah sayang seandainya pikiran kita dan batin ini kita satukan dalam kehusuan untuk mencapai kemanunggalan dengannya? Mulut Ki Donoboyo terkatup rapat. Pikirannya gusar serta larut dalam setiap kata yang baru saja menembus gendang telinganya. Tidak hanya dirinya, juga Ki Cantulo ikut hanyut menyambut serta berusaha mengolah agar bisa segera dicerna. Ketiganya mematung di tepi jalan perkampungan Pengging, menyatu dengan hembusan angin. Nafasnya menyambangi beragam bebauan selain pepohonan, juga lalu lalang para petani yang beranjak dari ladang dan sawah. Roda pedati melaju pelan ditarik sepasang kerbau. Ditunggangi lelaki bertubuh kempal tinggi besar. Matanya yang beringas kemerah-merahan memandang tajam ke Pukunongo serta kedua rekannya. "Ah, mungkin ini orang yang saya cari selama ini," gumamnya. Pedati dihentikan. "Hei, benarkah kalian orang berjubah mengenal Gusti Allah?" teriaknya. "Siapa Andika Kisanak?" "Dasar orang bodoh," ditanya malah balik bertanya. "Turunlah dari pedati, kemarilah jika ingin berbincang tentang Gusti Allah." "Saya bukan ingin berbincang tentang Gusti Allah, tetapi ingin ketemu Gusti Allah kalian. Katanya orang berjubah itu memiliki Gusti Allah, sedangkan saya tidak. Semuanya omong kosong, tidak bisa dibuktikan orang-orang bodoh." Andika tidak memiliki sopan santun, malah berteriak-teriak dari atas pedati. Ki Donoboyo mendekat, menepuk punggung kerbau, hingga melonjak dan hendak berlari. Apa yang Andika lakukan keparat? Penunggang loncat dari pedati, tersungkur di tanah. Sepasang kerbau yang hendak berlari dihentikan dengan genggaman tangan Ki Donoboyo. Pedati pun selamat dan tidak sampai tersungkur. Pemiliknya merasa kaget dengan kekuatan yang dimiliki lawannya, perlahan bangkit serta mendekat. Meski hatinya tetap meremehkan, tetapi kini lebih berhati-hati, meskipun dirinya merasa bertubuh besar dan tinggi. "Apakah kalian ini yang disebut Wali Songo?" "Bukan, kami murid-murid Syekh Sidi Jenar." Ki Donoboyo berdiri tegak, matanya yang tajam menerjang sorot beringas kemerah-merahan. Yang menganggap dirinya wali ke-10, yang paling bodoh dan tolol, mengaku telah manunggal dengan Gusti Allah. Wali Songo saja yang mendapat tempat dalam keluarga penguasa Demak, penyembah Gusti Allah tidak demikian. Syekh Sidi Jenar tidak menganggap dirinya wali ke-10. Mana mungkin ada wali ke-10? Demak saja hanya mengakui Wali Songo. Tidakkah Andika lebih bodoh dari kerbau? Tatap Ki Donoboyo. Andika yang lebih dungu dari kerbau, membodoh-bodohkan mereka yang berilmu. Apa mau Andika sebenarnya? Siapa Andika? Apa iya? Pegang-pegang kepala. "Bodoh kalian. Sudah, diam," geram Ki Donoboyo. "Jika ingin bertarung, majulah. Percuma saja berdebat dengan Andika yang teramat dungu. Bicaralah dengan kedikdayaan. Ilmu apa yang sesungguhnya ingin dipertontonkan pada kami?" "Bertarung itu mudah. Dengan senyum terpaksa, saya ingin menjajal ilmu kalian tentang Gusti Allah." "Menjajal?" geram Ki Donoboyo. Betapa angkuhnya Andika Kisanak. Bukankah sebelumnya ingin mempertontonkan kedikdayaan karena merasa paling besar di antara kami? Benar, bukankah tidak salah jika usai menjajal ilmu kalian tentang Gusti Allah, baru adu kedikdayaan? Jadi itu yang Andika kehendaki. Sebaiknya kita tidak melayaninya, lirik Ki Cantulo. "Ah, belum apa-apa teman Kisanak sudah ketakutan." "Diam," bentak Ki Donoboyo. "Bukan ketakutan, tetapi harus jelas taruhannya. Karena kami tidak punya waktu hanya untuk berolok-olok dengan buang-buang waktu." "Oh, baik," tatapnya. "Saya pertaruhkan diri saya, pedati beserta isinya, juga sepasang kerbau. Sebaliknya, jika Andika kalah,
maka akan saya jadikan budak. Tidakkah Andika akan menyesal dengan pertaruhan itu? Tidak, lantang. Hidup ini bagi saya tidak memiliki arti apapun. Kesenangan apa yang belum saya lewatkan? Sudah, saya ingin bertemu Gusti Allah. Hanya ingin mencari... Oh, tidak. Mengapa? Kenal juga belum pada Gusti Allah. Jangankan kenal, belum tentu juga keberadaannya. Saya kira itu hanyalah khayalan orang-orang semacam Andika. Jadi Andika tidak percaya dengan keberadaan Gusti Allah? Tidak. Mengapa? Andai Andika memberikan bukti dan memperkenalkan kepada saya, mengapa Andika beranggapan Gusti Allah tidak ada? Karena tidak pernah melihat dan bertemu dengannya. Apakah jika tidak bertemu dan melihat, lalu dianggap tidak ada? Tentu saja. Andai segala ciptaannya ada, tidakkah Andika lihat langit ditinggikan? Tidakkah Andika lihat gunung-gunung tinggi menjulang? Tidakkah Andika perhatikan tumbuh-tumbuhan dari kering menjadi hijau dan berbuah? Tidakkah Andika perhatikan binatang ternak berkembang biak? Cukup, saya sudah tahu semuanya yang Andika sebutkan dan terlihat. Lalu apa kaitannya dengan Gusti Allah? Semua itu ciptaannya. Omong kosong. Bukankah semuanya terjadi dengan sendirinya? Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Senyum Kidonoboyo. Andika memiliki pedati. Ya, apakah dengan tiba-tiba ada? Tentu tidak. Anak kecil juga tahu. Masa pedati jadi sendiri tanpa ada yang membuatnya? Tidak mungkin, bukan? Ya. Siapa yang membuatnya? Teman saya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.